Kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat loh. Bagaimana dengan pantan dan puasanya? Apakah lancar? Semoga lancar ya. Yuk kita ikuti sekolah minggu bersama. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Kasih Yesus tinggi dan dalam. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa. Kami bersyukur atas hari yang baru ini. Hari ini kami akan mendengarkan sabda dan bernyanyi bersama kakak-kakak Kanisius. Dampingilah kami dalam kegiatan sekolah minggu hari ini, dari awal hingga akhir, supaya kami lebih percaya akan kasih-Mu dan mau menjadi anak-anak-Mu yang baik. Dengan perantara Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkannya. Bacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.
Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua, sahabat sekolah minggu. Kabar baik ya, hari ini puji dan syukur kita aturkan pada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Petrus Marjono. Saya biasa melayani di sekolah-sekolah Kanisius ya. Ada yang sekolah Kanisius, adik-adik? Baik, pagi ini kita akan mendengarkan renungan dari Injil Yohanes tentang kasih Tuhan yang tiada batasnya. Memang kasih Tuhan itu memang tak terbatas, tak bisa diukur. Renungan akan saya mulai dari sebuah cerita antara si Banteng dan Banting. Yang ini adalah kakak adik. Banteng adalah seorang banteng yang gagah perkasa, tubuhnya kekar dan kuat dan bersih. Ya. Sedangkan si Banteng adalah sosok yang tubuhnya kurus, kemudian dekil dan agak kotor. Dalam kesehariannya, Banteng itu selalu menyombongkan dirinya yang kuat, yang hebat, dan dia selalu mengejek adiknya si Banting. Tetapi si Banteng tidak pernah marah kepada si Banteng kakaknya. Bahkan dia menyayangi kakaknya tersebut walaupun sering mengejek dia. Sampai pada suatu hari mereka disuruh oleh orang tua mereka untuk mengambil air di sungai. Lalu mereka berdua pun berangkat. Si Banteng berangkat dengan berlari cepat karena tubuhnya kuat, meninggalkan si Banteng. Sampailah mereka di pinggir sungai. Si Banteng datang terlebih dahulu. Kemudian dengan cepat ia menceburkan ke sungai. Tanpa disadari bahwa ada bahaya di situ. Datanglah buaya dan menggigit kaki si Banteng. Si Banteng berusaha untuk melepaskan dari gigitan buaya, tetapi tidak pernah berhasil, bahkan terseret. Kemudian datanglah si Banting, melihat kakaknya dalam bahaya, kemudian dia berteriak pada buaya, "Bebaskan kakakku." Buaya itu tidak menjawab. Lalu si Banteng berkata pada si Banting, "Pergi saja, selamatkan dirimu, bahaya sekali." Lalu si Banting berkata, "Tidak kakak, aku akan tetap bersamamu, aku akan melindungimu." Si Banteng berkata, "Apa yang kau bisa dengan tubuhmu yang kurus? Kamu tidak mungkin bisa melawan buaya." Lalu si Banteng masuk ke air, kemudian menendang si buaya itu. Si buaya marah dan balik menggigit si Banting. Dan si Banteng lepas dari gigitan buaya, kemudian lari ke darat. Sedangkan si Banting yang tubuhnya kurus, kemudian ditarik ke tengah sungai dan akhirnya mati dimakan buaya. Si Banteng merasa sedih duduk di pinggir sungai. Dia menangis, dia merasa sedih melihat adiknya yang mati.
dimakan buaya. Dia merasa menyesal karena selama ini telah mengejek, menghina adiknya. Tapi bahwa adiknya itu kasihnya begitu besar, menyelamatkan dia dengan keberaniannya, bahkan mengorbankan nyawanya demi dirinya. Ya. Seperti itulah kasih Tuhan. Allah begitu mencintai manusia, karena mencintanya pada manusia, berusaha menyelamatkan manusia agar tidak jatuh ke dalam dosa. Mengutus putranya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia, bahkan rela mati di kayu salib. Begitulah kasih Allah. Kasih Allah itu tiada batasnya. Kasih Allah tidak bisa diukur. Kasih Allah itu seperti sungai yang mengalir tiada hentinya. Maka adik-adik, mari kita percaya pada kebesaran kasih Allah agar hidup kita diselamatkan. Pasti Tuhan akan menyelamatkan kita, karena kita yakin bahwa Allah selalu mengasihi kita. Amin. Hai adik-adik, kali ini aktivitas kita adalah membuat pembatas buku. Nanti saat kita membuat pembatas buku, kata-kata kasih Tuhan tak terbatas. Yuk kita ikuti apa? Oke adik, yuk.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipatlah tangan, tutup mata, untuk berdoa pada Tuhan. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Puji syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam sekolah minggu hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga kami lebih percaya kepadamu, dan sekarang kami akan melaksanakan aktivitas kami yang lainnya. Berkatilah kami dan dampingilah kami, agar kami senantiasa dalam perlindungan-Mu. Dampingilah juga dan lindungilah teman-teman kami yang pada hari ini tidak bisa mengikuti sekolah minggu, mungkin karena sakit, atau mungkin karena keperluan yang lainnya. Bukanlah kiranya teman-teman kami yang pada hari ini sakit, dan juga lindungilah teman-teman kami yang pada hari ini harus bepergian keluar kota. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu kali ini. Kakak harap kita selalu percaya Dan tidak terukur kasih setia Tuhan kepada kita. Kiranya kita semua bersukacita dalam berpantang dan berpuasa. Sampai jumpa lagi dengan